Selamat pagi, Bu. Siap belajar hari ini? Siap, Bu. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada Tasya untuk memimpin doanya. Baik anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Nanda, Bu. Kenapa dia nggak hadir? Sakit, Bu. Oh, mari kita sama-sama doakan Nanda supaya Nanda segera sembuh dari penyakitnya ya, dan bisa kembali bersekolah bersama kita. Sebelum kita memulai belajar, seperti biasa, terlebih dahulu kita membaca. Silakan anak-anak membaca bukunya terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk membaca bukunya. Baik anak-anak, kegiatan membacanya sudah ya. Baik, bukunya silahkan disimpan kembali. Nah, dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru ya anak-anak. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu di bab 4 mengenai ayo bekerja sama. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai denah sekolah dan denah rumah. Nah, apakah masih ada yang ingat mengenai denah? Siapa yang tahu apa itu denah? Ya, Bu. Denah adalah gambar yang menunjukkan tempat jalan. Jawabannya benar ya anak-anak. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Mbak Tasya. Nah, denah itu adalah gambar yang menunjukkan tempat, jalan, atau bangunan, dan lain-lain ya anak-anak. Nah, baik anak-anak, kita akan memulai belajarnya pada hari ini. Kita belajar ke bab 4 ya hari ini mengenai ayo bekerja sama. Nah, kerja sama pada kali ini kita akan membahas mengenai 3 hal, yaitu kerja sama di rumah, kerja sama di sekolah, dan kerja sama di kelurahan atau desa. Baik anak-anak, bisakah kalian menyebutkan salah satu contoh dalam bekerja sama di rumah? Silakan. Tasya, silahkan sebutkan contoh salah satu bekerja sama di rumah. Membersihkan rumah. Ya, betul. Kepada Pipi? Membersihkan sekitaran rumah. Ya, benar. Bima? Membersihkan halaman. Ya, jawabannya benar ya anak-anak. Silahkan beri tepuk tangan kepada kita semua. Membersihkan rumah, membersihkan halaman, dan membersihkan sekitaran rumah itu adalah merupakan salah satu contoh bekerja sama di sekitaran rumah atau di rumah. Nah, manfaat atau tujuan dari bekerja sama itu sendiri adalah membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai ya anak-anak. Dan kita bisa bayangkan, misalnya jika kita membersihkan halaman rumah yang banyak sampahnya, daun-daun, dan kita harus membersihkannya itu sendirian. Nah, pekerjaan itu akan menjadi berat jika kita membersihkan halaman yang banyak sampahnya dengan sendiri. Nah, jika kita bekerja sama dengan anggota keluarga untuk membersihkan halaman rumah tersebut, maka pekerjaan tersebut akan menjadi ringan dan cepat selesai ya anak-anak. Selain membersihkan rumah, masih banyak kerja sama yang dapat dilakukan di rumah, yaitu diantaranya adalah 1. Memelihara kenyamanan rumah. 2. Memanfaatkan halaman. Dan 3. Penghijauan sekitaran rumah. Dan 4.
menjaga keamanan rumah ya anak-anak. Nah, salah satu contoh memelihara kenyamanan rumah yaitu misalnya jika ada genteng yang bocor, nah itu kamu bisa melakukan kerjasama dengan ayah untuk membetulkan genteng yang bocor tersebut. Nah itu salah satu kerjasama dalam memelihara kenyamanan di rumah ya anak-anak. Selanjutnya yang kedua yaitu memanfaatkan halaman. Memanfaatkan halaman itu misalnya yaitu ayahmu menyangkul untuk menggemburkan tanah dan ibumu bertugas untuk menanam bunga dan kamu bertugas untuk menyirami bunga. Nah, itu adalah salah satu manfaat dalam bekerja sama di halaman rumah. Yang ketiga yaitu penghijauan di sekitaran rumah. Anak-anak bisa bekerja sama dengan anggota keluarga untuk menanam pepohonan atau bunga-bunga di sekitaran rumah, yaitu untuk penghijauan. Nah, yang keempat adalah menjaga keamanan rumah. Menjaga keamanan rumah itu adalah tanggung jawab semua anggota keluarga ya anak-anak. Untuk itu, kita harus bekerja sama dengan saudara, orang tua untuk menjaga keamanan rumah. Nah, selanjutnya anak-anak yaitu yang B, kerja sama di sekolahan. Kegiatan sekolah yang dapat dilakukan untuk bekerja sama yaitu 1. Ikut serta menjaga kebersihan sekolah. Nah, yang kedua yaitu merawat tanaman dan kebun di sekolah. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan menyongsong hari besar nasional dan agama ya anak-anak. Nah, yang pertama yaitu ikut serta menjaga kebersihan sekolah. Nah, kebersihan sekolah itu adalah merupakan tanggung jawab bagi warga sekolah atau para siswa dan guru serta pegawai yang ada di sekolahan. Nah, kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan sekolah adalah apa anak-anak? Apakah ada yang bisa menjawab? Misalnya setiap hari kita akan melaksanakan piket kelas. Nah, itu adalah salah satu contoh kita untuk menjaga kebersihan di sekolah. Yaitu misalnya kamu bertugas menyapu ruangan kelas dan temanmu bertugas mengepel ruangan kelas dan teman lainnya bertugas membersihkan kaca yang ada di sekolahan. Nah, itu adalah salah satu contoh bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan agar mudah selesai anak-anak. Nah, yang kedua yaitu merawat tanaman dan kebun di sekolahan. Nah, sebagai siswa, anak-anak harus menjaga dan merawat tanaman-tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitaran sekolah ya anak-anak. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan menyongsong hari besar nasional atau agama. Nah, pada kegiatan itu teman-teman bisa mengadakan perlombaan atau hiburan pada hari-hari besar atau hari-hari keagamaan, seperti misalnya hari-hari nasional seperti hari guru ataupun seperti hari besar agama yaitu Maulid atau Isra Mi'raj ya anak-anak. Nah, anak-anak kita lanjut ya yang C yaitu kerjasama di kelurahan atau desa. Nah, kerjasama yang dapat dilakukan di kelurahan atau desa yaitu kerja bakti atau yang biasa disebutkan dengan bergotong royong ya anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu biasanya yang dilakukan oleh para warga yaitu membersihkan tempat-tempat ibadah. Nah, mereka bekerja sama untuk membersihkan tempat-tempat ibadah agar pekerjaan yang dikerjakan tersebut menjadi ringan dan mudah selesai ya anak-anak. Nah, berikut ini ada beberapa cara penerapan kerjasama di desa atau di kelurahan ya anak-anak. Yaitu 1, bisa dilihat di atas, yaitu kerjasama membersihkan lingkungan.
Untuk menata lingkungan kelurahan atau desa dapat dilakukan oleh seluruh warga desa atau kelurahan dengan kerjasama. Misalnya nih, membersihkan dan menata jalan desa atau kelurahan. Nah, yang kedua yaitu kerjasama merawat balai pertemuan. Nah, yang ketiga yaitu kerjasama membangun tempat ibadah. Nah, yang keempat yaitu kerjasama membangun tanggul. Apa itu tanggul, anak-anak? Sawah. Ya, bisa dibilang sawah. Tanggul itu sangat diperlukan, yaitu untuk menahan atau mencegah banjir ya anak-anak. Pembangunan tanggul ini dapat dilakukan kerjasama antara warga, desa atau kelurahan. Dengan begitu, pembangunan tanggul cepat selesai dan tanggul pun dapat segera digunakan oleh masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu kerjasama mengamankan lingkungan. Apa salah satu contoh kerjasama mengamankan lingkungan di kelurahan, anak-anak? Nah ya, yaitu misalnya ronda ya anak-anak. Ronda adalah kegiatan masyarakat warga, yaitu bagi kaum laki-laki ya anak-anak. Nah, mereka itu ronda untuk menjaga keamanan di desa atau di kelurahan supaya tidak ada pencuri atau kejahatan yang akan masuk ke desa tersebut. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah satu, yaitu kerjasama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama agar pekerjaan tersebut cepat selesai ya anak-anak. Nah, yang kedua adalah kerjasama mempunyai banyak manfaat, antara lain pekerjaan cepat selesai dan terasa ringan serta saling mengenal dan akrab antara warga. Nah, yang ketiga yaitu kerjasama dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan kelurahan atau desa. Yang keempat adalah contoh kerjasama di rumah, yaitu kerjasama membersihkan rumah dan halamannya. Nah, yang kelima adalah contoh kerjasama di sekolahan, yaitu membersihkan kelas ya anak-anak. Dan yang terakhir adalah kerjasama di desa atau di kelurahan dapat diterapkan dengan bekerja sama membersihkan lingkungan desa atau kelurahan. Nah, sekarang ibu ada mempunyai soal yang harus kalian kerjakan ya anak-anak. Silahkan nanti yang udah selesai boleh dikumpulkan. Apakah ada yang udah selesai dalam mengerjakan soalnya? Nah, jika sudah selesai silahkan kumpulkan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Marilah kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Sadaqallahul azim. Pembelajaran kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.